Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Video kali ini gua mau sharing apa yang kemarin gue dapetin di perjalanan hunting Vespa gue ke Klaten. Tada! Ha! Kira-kira apa nih ya? Oke, sebelum gue ngedapetin ini nih, gue ceritain dulu nih sedikit nih. Jadi kemarin itu perjalanan ke Klaten, sebetulnya gue nggak nyari barang ini, gue nyari Vespa itu. Nanti video tripnya bakalan ditayangin karena kudu diedit dulu ya kan. Kalau ini kan kita ngobrol aja, nggak perlu edit yang ribet-ribet ya kan. Tinggal upload aja kalau perlu. Paling kalau gue keceplosan ada kata-kata salah yang gue ngomongin, mungkin bisa diedit kali ya kan, biar kita main aman aja. Jadi perjalanan kemarin ke Klaten, gue tuh malah nyarinya Vespa, bukan nyari ini. Tapi nggak disangka gue ketemu ini. Jadi gue ke rumahnya Pak Sudi, ya kan, seorang kolektor yang menurut gue sih kolektor yang barang-barang yang dia pegang cihuy-cihuy banget. Langsung aja kita buka, kagak pakai lama. Itu yang pasti ini 100% orisinil. Kita buka ya. Ini gue taruh di botol Aqua. Ini juga gue salah nih, salah bikin tempatnya. Kalau nggak hati-hati gue ngeri sobek. Lagi banyak nih, banyak malah jadi susah. Ini kenapa gue masukin botol Aqua? Karena ini kan dia kertasan ya, kertasan, jadi yang melindungi dari basah, kotoran, atau ketekuk. Karena gue nggak pengen ini ketekuk. Botol Aquanya gue jadiin 2 biar panjang. Tuh. Giring dulu sampahnya. Nah ini dia, waduh agak kesowek dikit nih, ya namanya ini ya, apa nih kita buka, waduh dikit mati lagi. Soalnya ini rentan banget, soalnya ini dari tahun 77 ya, berarti udah sekitar 40 tahunan lebih. Nih dia nih, wih deh, keren banget. Balik ya. sorry. Cara, waduh, keren banget. Otentik dari tahun 1977. Kertasan, gue bilangnya kertasan. Ini adalah advertising, iklan dari Vespa Hood 450 tahun gitu. Kenapa ini priceless banget nih buat gue sebagai Vespa entusias gitu? Karena disinilah nih, ya kan? Disinilah apa ya? Buat kita ajang diskusi dan sharing. Gue sering banget bilang, ya walaupun pendapat berbeda-beda ya itu terserah deh ya. Kan kita berpendapat berdasarkan bukti ya kan, berdasarkan bukti dan logika. Vespa Hood 450 tahun. 450 tahun, teman-teman kan sekarang udah zaman canggih. Manfaatkan handphone kalian, coba mundur ke belakang pakai aplikasi tanggal itu kan.
450 tahun itu jatuhnya di tahun berapa? Gitu. Dan berdasarkan histori, Vespa HUT ini dipersembahkan dan motor buat ulang tahun HUT DKI Jakarta ini pada masa Gubernur Cokropranolo setelah Ali Sadikin, dan pergantiannya itu pertengahan tahun, jadi awal tahun sampai Juni kalau nggak salah ya, sampai Juni lah, pertengahan tahun intinya itu masih Ali Sadikin tuh, baru pas Juni kesini baru Cokropranolo. Kalau gue browsing sih begitu ya, gitu. Nah, di ulang tahun ke 450 tahun, informasinya 100 unit oleh dan motor buat persembahan ulang tahun DKI Jakarta, dan di launchingnya di acara Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta, sejumlah 100 unit dengan ciri-ciri logo atau emblem kuningan apa tembaga gitu, taruh di sayap sebelah kiri begitu. Nah, 100 unit ini pun masih menjadi sebuah kerancuan. Apakah 100 unit ini warna biru aja atau warna hijau lumut? Karena di Vespa HUT ini dua tipe yang dikeluarkan, dua tipe warna dan jenis. Yang satunya warna biru, itu ada kunci stangnya. Yang satunya lagi warna hijau lumut, nggak pakai kunci, bukan kunci stang, kunci kontak, gua ralat. Kunci kontak di atas stang, di atas speedometer. Nah, yang hijau lumut itu nggak pakai, gitu. Tapi dia pakai emblem kedua-duanya. Dan ada stripping di spakbor warna putih dan di tepong kiri kanannya, gitu. Pertanyaannya, apakah 100 biru atau 100 hijau lumut? Ataukah kedua-duanya 100? Yang biru 100, yang hijau lumut 100. Itu masih rancu. Kita beranggapan aja 100 biru, 100 hijau lumut, karena dikit banget kalau cuma 50-50 ya. Nah, yang kita ajak, yuk kita mari berpikir secara logika. Ulang tahunnya aja tahun 77, ya kan, 450 tahun. Ngapa jadi jauh banget sampai tahun 80? Emangnya kagak laku tuh Vespa cuman 100 unit, ya kan? Emangnya kagak ada tuh orang kaya pada nongol di PRJ, ya gak? Sampai beberapa tahun itu nggak laku-laku tuh 100 unit, bisa terbit sampai tahun 80. Tahun 78 banyak, mungkin itu pas di launchingnya ya. Pas di launchingnya tuh itu biasanya banyak tuh tahun 78. Gue masih make sense gitu. Tapi kalau tahun 80 itu menurut gue enggak ya. Tapi kok bang, itu tahun 80 spesifikasi segala macamnya Vespa HUT. Jadi berdasarkan yang gue tanya, informasi dan sumber segala macam yang lainnya, gue gabungkan. Karena gini teman-teman, ada beberapa orang sesepuh kita yang nggak segacor kayak gue gini mau ngomong atau gimana gitu. Untuk datang ke rumahnya pun kita harus bikin janji, appointment gitu kan. Nah, mereka tuh bukan orang-orang tipikal yang pengen ngomong atau segala macam, enggak. Jadi begitu dia dapat pengetahuan, karena mungkin dia juga orang sibuk dan gue ngapain, males berdebat kayak gitu. Yang penting pengetahuan cuma buat dia doang gitu. Ya udah, dia akan cerita ya cuman yang circle-nya aja yang nyaman buat dia gitu. Dia malas berkonfrontasi. Kalau gue sampaikan ini kan akhirnya timbul konfrontasi kan. Enggak Bang Iman, menurut gue gini. Nah itu dia malas. Nah gue cari tahu tuh ke sesepuh-sesepuh yang ada. Jadi ya keluarnya di tahun itu, benar, di launchingnya di tahun itu. Kenapa sampai tahun 80? Jadi karena ini mungkin banyak peminatnya nih, ya kan, dibikin lagi lah sama Dan Motor, dicetak lagi. Bukan reissue. Kalau reissue itu konteksnya dia udah berapa tahun yang lama gitu. Contohnya kayak motor New PX, ya kan, itu kan reissue, dikeluarin lagi walaupun dengan spesifikasi yang berbeda. Itu udah lama gitu, itu namanya reissue. Kayak BMX, sepeda-sepeda atau apa, sepatu atau apa kan kadang suka dicetak lagi kan, mengulang masa kejayaannya. Kalau ini enggak, ini belum masa kejayaannya lewat, tapi karena mungkin produk itu laku, jadi dikeluarkanlah spesifikasi yang sama gitu.
teman-teman akan bakal nemuin biasanya di Vespa, apa tuh yang PX Sport. Teman-teman suka bertanya banyak ke gua, "Bang, gue punya Vespa ciri-ciri PX Sport tuh." Belibet ciri-ciri kayak PX Sport. Gue langsung tanya, BPKB-nya apa warnanya? Nah itu bang, BPKB-nya bukan hitam atau putih gitu. Ya sorry to say, kalau menurut gue itu bukan PX Sport gitu. PX Sport yang sepengetahuan gue real black, real white gitu. Itu nah yang lain emang dikeluarkan menyerupai itu karena mungkin laku kedua tipe itu, terus udah stop produksi yang tipe itu, keluar tipe yang lain atau dibarengin gitu dengan harga yang lebih murah, mungkin kita nggak tahu pada eranya waktu itu. Nah ada beberapa lagi yang contoh mirip-mirip kayak gitu. Nah ini kalau di istilah dagangnya ada gitu ya, gue lupa kalau dalam istilah dagangnya itu gue dikasih tahu waktu itu, aduh ngejelimet banget gitu istilah-istilah kayak gitu. Jadi gue nggak ke memori dan gue juga kan nggak gue catat kayak gitu. Balik lagi ke Vespa Hood, teman-teman suka nemuin tuh 77, 78, 79, 80 biasanya itu. Lah kita juga kan ngapain argue, pada kenyataannya ada kok tahun 80 cat ori. Wah, udah nggak bisa dideny lagi, nggak bisa disangkal lagi. Cat ori spesifikannya Vespa Hood, ada itunya. Kalau emblem piece of cake ya, itu mah remeh. Lo bisa tempelin aja. Jangankan yang cat ori, yang cat biasa dijadiin Vespa Hood-hutan juga banyak. Ya nggak? Dan bukan ngomong nongsen. Gue pernah pegang kok setangnya 5 biji. Sekarang masih ada kali 2 biji sisanya. Nah, logikanya kalau Vespanya cuma 100, gua pegang 5 aja, kan udah tinggal sedikit tuh, nggak mungkin kan, gitu. Dan yang jadi pertanyaan lagi, Vespa Hood itu katanya di DKI aja gitu. Nyata kan kita temuin juga di Bandung, di Jawa Tengah, Surabaya kita temuin. Nah itu kan apakah waktu dibeli terus dimutasikan langsung, kan bisa aja terjadi, gitu. Tapi yang pasti Vespa jenis itu di launching untuk ulang tahun Jakarta 450 tahun di Jakarta Fair atau PRJ, dan start tahun 77. Kenapa tahun 77? Nah, ini gue pegang bukti otentiknya dan mutlak banget, ya kan? Tuh, bisa dijum kali ya. 1977. Ya. Biasanya kita sering lihat ini di iklan. Gua sendiri melakukan iklan di medsos. Gua sendiri lihat iklan ini di medsos gitu. Ini sekarang gue pegang sendiri, udah melek-melek. Makanya ini menurut gua apa ya? Trip gue kali ini nih, ini banget nih yang priceless nih. 1977 tuh. Nggak mungkin kan dia dicetaknya tahun 80 terus ditulis-tulis 1977. Telat banget cuy. Ya enggak? Ini 1977. Bulannya Juli 1977. Berarti biar kalender ini bermanfaat, kalender ini setidaknya dicetaknya bulan Juni atau pas bulan Juli. Kalau bulan Juli mepet juga kan, maksudnya mau masuk bulan Juli dicetaknya bulan Juli, walaupun bisa jadi paling nggak kan sebulan sebelumnya ini kertasan ini dicetak. Kalau dari awal tahun, gue masih tanda tanya gitu. Atau bisa jadi kan dia dibikin kan dari awal tahun, dia bikin yang Juni, Juli gitu. Itu who knows ya. Tapi yang pasti yang mendekati mungkin ini dicetaknya bulan Juni dan ini brosur buat bulan Juli karena ada kalendernya. Kalau dibikin dia setelah bulan Juli ngapain ada kalendernya, jadi nggak bermanfaat. Jadi ini kalender menandakan banget buat kita. Mari berpikir secara logika. 1977 ya tuh. Nah kebetulan ini yang dikeluarkannya ini warna biru apa hijau lumut ya? Kayaknya biru nih. Apa hijau? Nih warnanya agak buram sih ya. Yang ini ya. Tuh. Ya 1977. 77 berarti kan pas banget tuh Juli tuh. Eranya Cokro Pranolo. Berarti masuk 77, 78 tuh masih make sense banget. Tuh teman-teman bisa nikmatin.
dan ini orisinil. Bukan lantaran ini dipegang oleh Pak Subi yang kolektor barang-barang antik, bukan. Tapi memang ini kertasan tahun tersebut. Kebetulan gue tuh main kertasan temen-temen. Jadi kalau dunia advertising itu kertasan, tin sign, enamel, ada juga yang di bahan material kayu gitu, tapi sangat jarang banget. Atau di bahan aluminium, gua ada contohnya di situ. Kalau teman-teman Prasasti Garasi buka pintu itu langsung tuh. Tapi bukan berupa mostly bukan berupa advertising, tapi berupa nama-nama gitu, pelang nama. Ini mutlak banget tuh, bolong-bolongnya juga kemakan rayap. Ini nanti tinggal kita bingkai, kita frame biar terjaga kelecekannya. Contoh kayak gini nih, ini kotor banget lagi. Nah ini dia nih, karoseri industri all steel buatan Indonesia bermutu. Tuh ya kayak gini-gini nih gua simpen nih, gua bingkai. Banyak lagi lah advertising, banyak lagi. Jadi begitu ya teman-teman ya, untuk bukannya perdebatan ya, apa ya, maksudnya input masukan. Nah yang jadi pertanyaan, ini udah gue gulung ya. Zaman dulu juga udah pakai celana hot pants gitu, pendek ya kan. Kalau era-era kemarin mungkin udah langsung di sensor kali ya, nggak boleh tayang. Ini kita taruh dulu, gulung dulu, kita rapiin. Nah yang jadi pertanyaan, Bang, terus gimana Bang? Tahun 80 yang original cat lagi, terus Vespa-Vespanya cirinya sama dengan Vespa Hood, dengan ada mungkin lengkap dengan stripping atau segala macam. Itu gimana? Nah, kalau menurut gua karena ini cepet banget mungkin lakunya, ya kan? Karena ini cepet banget sold out, dikeluarkanlah lagi. Apa namanya? Dicetak lagi, dibikinin lagi yang seperti itu, spek sama. Kalau gue melihatnya itu jadi Vespa super elektrik, ya kan? Apalagi kalau dia udah nggak pakai stripping tuh, mungkin itu dibedakan. Mungkin itu kasusnya sama jadinya kayak Vespa PX Sport, yang mana spesifikasinya sama, cuman warnanya berbeda. Karena mungkin ada orang yang nggak suka warna hitam, apalagi warna putih pada eranya, gitu, real black, real white. Sementara ada spek yang lain. Dari gue itu aja sih ya. Semua bebas berpendapat, semua bebas kasih masukan. Gue cuman ngasih pandangan gue aja, pendapat gue berdasarkan bukti-bukti yang otentik. Kebetulan gue juga pernah punya Vespa Hood DKI Jakarta, dan gue ketemu brosurnya ini, ketemu brosur ya, atau kertasannya ini, iklannya nih, advertisingnya yang ada tanggalannya. Jadi lebih melengkapi, lebih menggenapi lagi gitu. Atau mungkin kalau teman-teman yang punya Vespa Hood yang sekarang harganya udah agak-agak bukannya meroket lagi ya, udah jadi semakin tinggi karena itu menurut gue itu kolektor item, mungkin pingin meminang ini kertasan biar jadi satu set, monggo Pinara, di DM aja ke IG gue Eman Vigano. Dari gue itu aja sih ya. Kalau teman-teman masih ada yang pengen ditanyain lagi, tulis aja di kolom komentar atau DM ke IG gue. Gue cuma tahu sedikit, jadi kalau ada perbedaan tolong aja tulis di kolom komentar biar yang lain dapat pandangan atau sudut cerita yang berbeda. Nggak apa-apa. Gue Eman Vigano, Prasasti Garasi. Kalau kalian suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, udah subscribe. Tombol loncengnya jangan lupa. Dijegugin aja. Sampai jumpa lagi. Ciao.